Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ashraful Mujib, dosen program studi pendidikan geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Saya mengajar di bidang geografi fisik dengan fokus utama pada mata kuliah hidrologi, geografi tanah, geologi, dan geografi fisik. Saya telah mengabdikan diri sebagai dosen selama lebih dari 5 tahun di prodi ini, dan selama waktu tersebut saya berkomitmen untuk memberikan pengajaran yang bermanfaat dan relevan bagi mahasiswa kami. Video ini saya buat sebagai bagian dari penilaian untuk PDT UKTPT bidang pengajaran dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2025. Mata kuliah yang saya ajarkan adalah hidrologi, merupakan salah satu dari mata kuliah wajib bagi mahasiswa prodi pendidikan geografi di tahun pertama di semester genap. Mata kuliah ini sangat relevan dengan bidang studi kami karena memberikan pemahaman yang mendalam tentang siklus air, distribusi air di berbagai wilayah, serta bagaimana kita dapat mengelola sumber daya air secara berkelanjutan. Topik-topik ini adalah bagian integral dari studi geografi yang sangat penting dalam membantu mahasiswa memahami kondisi alam dan lingkungan di sekitar mereka. Mata kuliah hidrologi ini mempelajari pergerakan, distribusi, dan kualitas air di bumi yang merupakan salah satu elemen dasar dalam kajian geografi fisik. Secara lebih spesifik, mata kuliah ini membahas siklus hidrologi yang menggambarkan pergerakan air melalui atmosfer, permukaan bumi, dan bawah permukaan bumi. Mahasiswa akan mempelajari berbagai konsep dasar seperti presipitasi, evaporasi, kondensasi, infiltrasi, runoff atau limpasan permukaan, sungai, air tanah, serta peran masing-masing dalam mengatur distribusi dan kualitas air yang ada di bumi. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan dari mata kuliah ini, yaitu CPL 2, mahasiswa mampu menganalisis prinsip-prinsip geografi dan pengetahuan yang relevan dengan bidang geografi fisik, geografi manusia, dan geografi teknik secara kewilayahan berbasis teknologi informasi geografis. Kemudian CPL ke-6, mahasiswa mampu melakukan kolaborasi, adaptasi, dan komunikasi secara lisan dan tulisan dengan baik. Dan CPL yang terakhir yaitu CPL 7, mahasiswa mampu mengkaji konsep, prinsip, dan pendekatan ilmu geografi dalam berbagai macam dinamika ruang fenomena geosfer dalam pembelajaran dan penelitian geografi. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari perkuliahan ini yaitu CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan ruang lingkup kajian hidrologi, siklus hidrologi, dan neraca air. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis fenomena hidrologi secara keruangan terkait presipitasi, infiltrasi, dan evapotranspirasi. CPMK ketiga, mahasiswa mampu menganalisis fenomena limpasan permukaan atau runoff, hidrometri sungai, hidrograf, dan juga air tanah. Serta CPMK yang keempat, mahasiswa mampu melakukan pengukuran kualitas air, kesesuaiannya untuk kebutuhan manusia, dan evaluasi terhadap pencemaran lingkungan. Dalam pengajaran mata kuliah hidrologi ini, saya menggunakan berbagai metode yang interaktif, berbasis masalah, dan berbasis project seperti inquiry based learning,
problem based learning, dan project based learning. Metode-metode ini dirancang untuk mendorong mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mengembangkan keterampilan dalam memecahkan masalah di dunia nyata dan melaksanakan proyek di lapangan, sehingga diharapkan dapat melakukan perencanaan dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radina billahi rabba bislami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada ya. Alhamdulillah semuanya masuk. Semoga kita semuanya sehat, keluarga kita di rumah juga sehat semuanya. Baik saudara sekalian, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai hidrograf. Khususnya saya meminta saudara untuk memilih 3 hidrograf pada banjir rendah, sedang, dan tinggi. Ada yang masih ingat bagaimana cara mengukur hidrograf atau cara membuat hidrograf di pertemuan sebelumnya? Ya, Mas Maulana. Dan debit aliran sungai. Debit aliran sungai ya. Jadi ada kurva untuk membuat debit dan waktu, maka disebut dengan hidrograf. Oke, baik. Nah, di pertemuan kemarin saya juga meminta saudara untuk membawa 2 sampel air. Ya, 2 sampel air ini, 1 sampel dari air sumur dan yang kedua sampel dari air sungai yang di sekitar saudara. Oke, sudah membawa 2 sampel airnya? Sudah ada ya? Oke, ada sampel air dari kosan mana ini, Mbak? Oh, dari sungai. Sungai apa ini? Sungai Bedatul, alhamdulillah. Terima kasih. Terus kemudian sampel air kos ya. Oke, di sekitar saudara. Jadi ini nanti kita gunakan sebagai uji praktikum kita karena materi kita pada hari ini membahas terkait dengan kualitas air. Ya, kualitas air. Ada yang pernah melihat sungai antara di daerah Panti, daerah hulu, dengan sungai yang ada di daerah Muara atau di Pancer, Pantai Pancer? Ya, Mas Haji gimana? Kalau di daerah hulu itu lebih jernih, sedangkan di Muara itu lebih keruh. Lebih keruh ya. Kalau dilihat dari kasat mata, kita bisa melihat perbedaannya antara yang jernih di daerah hulu Panti sama yang keruh di daerah Pantai Pancer ya. Oke, baik. Ini akan menjadi pembahasan kita pada pertemuan hari ini terkait dengan kualitas air. Tidak hanya air yang ada di permukaan saja seperti air sungai, air danau, tetapi juga nanti air yang muncul dari bawah tanah seperti mata air. Ya, contohnya tadi sumur. Ya, air bawah tanah ini akan kita uji kualitas airnya, kita pahami bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan kita. Ya, oke, baik. Saudara sekalian, di pertemuan ini kami mengharapkan saudara dapat memahami terkait dengan konsep dasar kualitas air. Ini menjadi salah satu bagian kunci di dalam perkuliahan hidrologi kita karena kualitas air akan mencerminkan mencerminkan bagaimana air itu bisa dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Entah untuk kehidupan domestik ataupun juga untuk irigasi, bahkan juga pencemaran lingkungan. Kemudian yang kedua, kami harapkan mahasiswa dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. Ya, baik itu faktor alam maupun faktor dari manusia. Kemudian yang ketiga, saudara mampu melakukan pengukuran kualitas air di lapangan. Kita nanti akan mempraktekkan di kelas ini bagaimana cara mengukur unsur-unsur fisik maupun unsur-unsur kimiawi yang ada di sampel air kita yang kita bawa. Kemudian yang keempat,
yaitu untuk menganalisis kualitas kimiawi air untuk kebutuhan air minum, kebutuhan domestik, irigasi, maupun pengendalian pencemaran lingkungan. Oke. Referensi yang kita gunakan ini bertepatan selain buku, ya, ada juga jurnal-jurnal yang telah kita publish, hasil dari penelitian kami, Bapak Ibu dosen, dan juga penelitian dari kakak-kakak tingkat saudara. Ya, di antaranya ini ada untuk kualitas irigasi 2, yaitu Quality and Usability of Spring Water for Irrigation, sama punyanya Mas Ikhlas, ya, bersama Bapak Ibu dosen, evaluasi untuk salintas air tanah dan kesesuaiannya untuk irigasi. Kita masuk ke bagian awal kita terkait dengan kualitas air. Jadi kalau kualitas air mengacu pada 4 aspek, yaitu kualitas fisika, kualitas kimiawi, kemudian kualitas biologi sama radiologi. 4 parameter ini, 4 bagian ini yang dia membentuk kualitas air. Ya, pada pertemuan ini kita akan banyak nanti mempraktekkan bagaimana parameter fisika sama kimiawi. Ya. Dan apakah kualitas air di setiap tempat itu sama? Ya, di tempat satu sama tempat lain sama? Sama apa tidak? Tidak. Ya, tadi disampaikan antara di Panti sama di daerah hilir Pancer itu berbeda. Maka kita bisa menguji faktor-faktor ini, ya, bisa menguji parameter-parameter ini untuk kita gunakan, untuk kita bandingkan dan kita sesuaikan dengan analisis kita. Ya, oke. Faktor yang mempengaruhi kualitas air ini ada faktor alam sama faktor manusia. Faktor alam sama faktor manusia. Nah, di antaranya ada iklim, ada waktu, ada geologi, geomorfologi sama vegetasi. Kira-kira kalau iklim, apa faktor yang berpengaruh? Kalau iklim berpengaruh terhadap kondisi air. Kalau yang di curah hujan, ya Mas, ya, curah hujan misalnya. Antara yang di daerah arid, kering, sama daerah tropis, curah hujan berpengaruh. Ya, ini faktor, salah satu faktor iklim. Ya, suhu, kelembapan, ini mempengaruhi pada pelarutan mineral di dalam air. Kemudian yang kedua ada waktu. Jadi kalau misalkan dia durasi kontaknya antara air dengan formasi batuan, maka akan mempengaruhi untuk unsur kimiawi yang ada di dalam air tersebut. Ya. Contoh kalau untuk air hujan ini ketika dia turun, dia tidak begitu banyak kontak dengan tanah atau batuan, maka dia memiliki unsur kimiawi yang rendah. Biasanya pH-nya dia rendah, ya, suhunya dia juga rendah. Beda sama air tanah yang dia sudah lama di dalam formasi batuan. Ada geologi di sini, ya, geologi itu wadahnya. Jadi antara air yang di daerah kapur sama daerah vulkan, kira-kira sama apa tidak? Berbeda, ya, berbeda. Kalau kapur biasanya kita lihat ada endapan-endapan travertinnya, ya, ada endapan-endapan, ini hasil dari kimiawi CaCO3, ya, HCO3. Nah, kalau di vulkanik jarang kita temukan ada endapan semacam kerak-kerak, itu jarang. Ya, ini faktor geologi. Kemudian geomorfologi sama vegetasi, ini berpengaruh terhadap proses infiltrasi, evapotranspirasi, penyaringan, berpengaruh itu. Ya. Selain faktor alam juga faktor manusia. Mulai dari limbah pertanian, domestik sama industri, ini berpengaruh terhadap kualitas air. Bahkan kira-kira antara faktor alam sama faktor manusia, mana yang paling banyak berperan? Faktor manusia, ya, yang paling banyak berperan di dalam mempengaruhi kualitas kimiawi air. Jadi ada limbah-limbah dari rumah tangga, limbah domestik, ada limbah pertanian sama limbah industri, ini mengandung berbagai unsur-unsur berbahaya atau logam berat. Ya, oke. Ada beberapa unsur kimia yang akan kita ukur, mulai dari unsur-unsur mayor sama unsur-unsur minor. Jadi kalau kita lihat di dalam unsur air itu ada sekitar 50 unsur yang kita ketahui sampai saat ini. Yang itu bisa diuji di lapangan secara langsung atau bisa diuji di laboratorium. Ya,
50 ini dia terbagi secara umum ada mayor sama minor. Ya. Mayor itu apa? Jadi unsur air, unsur kimiawi air yang dia konsentrasinya lebih dari 1 mg per liter. Lebih dari 1 mg per liter. Itu yang kita sebut dengan ion mayor. Ya. Kalau ion minor itu yang dia kurang dari 0,1 mg per liter. Ya, ini hanya sedikit ya, namun tetap dia memiliki pengaruh yang luar biasa. Ya, jadi kalau ion mayor ini dia terbagi lagi, ada yang namanya dia negatif sama yang ion positif. Ya. Kalau ion mayor negatif namanya anion, kalau ion mayor positif dia namanya kation. Ion mayor ini salah satu unsur kimiawi dalam air. Ya, jadi ada ion mayor itu yang negatif namanya anion, ada yang disebut sebagai positif namanya kation. Ada yang tahu apa saja ion mayor negatif anion yang ada dalam air? Iya, Mas Niko. Jadi anion itu ada klorida, terus sulfat, terus bikarbonat sama karbonat sama nitrat. Karbonat sama nitrat ya. Ini yang ion-ion mayor negatif kita sebut dengan anion. Kemudian ada yang positif, ion mayor positif atau yang kita sebut dengan kation. Apa saja? Ada yang bisa? Ya, Mbak Bunga. Kalau ion mayor positif itu ada kalsium, magnesium, natrium, kalium, dan besi. Oke, baik. Ada unsur-unsur tadi ya, kalium, magnesium, besi. Oke, baik. Kita masuk ke parameter fisika. Ini yang saya harapkan saudara bisa mengujinya nanti di kelas ini. Ya, hari ini. Karena cukup mudah. Jadi ada suhu, ada warna, kekeruan, sama daya antar listrik. Ya, kalau suhu nanti bisa kita ketahui dengan berapa derajat Celcius airnya, kemudian warna, kita bisa melihat warnanya dia ini keruh apa jernih, ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan kekeruan, sama yang daya antar listrik ini untuk konsentrasi ion terlarut dalam air. Jadi ini adalah parameter umum yang harus bisa kita identifikasi ketika kita di lapangan sebelum masuk ke parameter kimiawi. Ya, oke, ini satuannya untuk DHL mikrosiemens per sentimeter atau nanti desisiemens per meter. Intinya. Oke, baik. Jadi alat yang kita gunakan untuk pengukuran suhu TDS, pH, DHL di lapangan nanti bisa menggunakan HANA instrumen. Ya. Alatnya sudah kita miliki, nanti saudara praktekkan. Kemudian ada untuk HCO3 namanya alkalinitas kit. Ya. Ini untuk menghitung seberapa besar bikarbonatnya sama kalsium bikarbonat HCO3. Sama klorida test kit, ini untuk menghitung kloridanya, kimia. Kemudian untuk unsur kimiawi nanti kita akan menguji pH. Ya. Jadi untuk pH ini kondisi netral dia pH 7, basa dia lebih dari 7, kalau asam dia kurang dari 7. Ini nanti kita akan mencoba untuk itu, ya. Dan kita akan menggunakan waktu kita pada pertemuan ini untuk menguji yang pertama adalah parameter suhu, pH, TDS, DHL, kemudian klorida, sulfat, ya, dan HCO3, ya, menggunakan alat-alat ini. Oke, baik. Nanti perhitungannya, bagaimana cara langkah-langkahnya akan kita praktekkan di sini. Oke, baik. Silakan sesuai dengan kelompok yang kemarin, ya. Kelompok yang kemarin ada satu kelompok 4 orang. Kemudian kami beri saudara LKM, ya. LKM-nya seperti ini sudah ada nanti terkait dengan referensi yang kita gunakan dan klasifikasi sesuai dengan standar. Khususnya setelah saudara ukur, ya, saudara nanti tuliskan di tabel 1 untuk hasil pengukuran saudara. Kemudian saudara nanti menghitung konversi dari miligram per liter menjadi mili ekuivalen per liter, ya, MEQ per liter. Dan sekaligus nanti saya minta saudara menganalisis bagaimana hasil pengukuran saudara terkait dengan standar baku mutu untuk air minum sesuai Permenkes nomor 492 tahun 2010, sama nanti untuk irigasi, ya, di tabel 56
78 7 ya untuk keseluruhan irigasi. Dan yang terakhir terkait dengan pencemaran lingkungan yaitu di industri air laut di wilayah pesisir. Nanti saya klasifikasikan dari parameter yang sudah saudara ukur. Ya, oke baik. Silakan saya minta saudara memakai jas labnya, kemudian saudara mempraktekkan pengukuran dari hasil sampel yang saudara bawa. Itu aja. Terima kasih. Silakan dibagi kelompoknya. Sudah dicoba ini tadi? Sudah. Ya. Ini untuk sulfat ya. Kira-kira tadi warnanya berubah apa tidak? Berubah. Dari warna apa ini ke apa? Ungu ke sedikit biru ya. Itu ada perubahan warna meskipun nggak begitu mencolok, tapi ini sudah ada perubahan warna. Nah, ini sudah berubah warna. Yang dihitung adalah berapa miligram tadi? Sudah bisa mengetahui? 0,1 miligram dikalikan dengan 1000. Kalau ini? Tadi itu 2 mili dikalikan 100. 2 mili dikalikan 100 itu adalah CaCO3, kemudian kalinya adalah untuk sulfat, berapa miligram per liter sulfatnya. Oke, itu ya untuk pengukuran sulfat dan HCO3 ya dari sampel yang sudah saudara pegang. Nah, kalau saudara sudah menguji ini silakan nanti menguji pakai alat yang lain ya. Oke, baik. Nah, ini namanya ujinya uji titrasi. Ya, jadi dengan kita memberikan larutan, kemudian kita akan melihat seberapa besar perubahannya setelah kita beri larutan yang lain. Oke, sudah berapa nilai pH, TDS, suhu? pH-nya 10,2, suhunya 29, 29, pH-nya 0,36, 0,36, TDS itu 267. 267 ppm ya, TDS ppm. Kemudian kalau untuk DHL tadi adalah milisiemens per centimeter, suhu derajat Celcius. Oke, baik, ini parameter fisika yang bisa kita uji dari air, baru nanti masuk ke ion-ion mayor. Silakan nanti saudara setelah menguji ini bisa menguji dengan menggunakan alat yang lain. Oke. Nah, maka saya minta untuk kelompok nanti menjelaskan hasil dari temuan saudara dan saudara analisis. Yang pertama yaitu untuk kebutuhan air minum ya. Ini bisa mengacu pada PP nomor 22 tahun 2021, baku mutu air sungai, air danau ya, dan juga mengacu kepada standar baku mutu air untuk air minum dari Permenkes nomor 492 tahun 2010. Oke, baik. Bagaimana hasil dari kajian saudara? Bisa kita minta bantuan dari kelompok 1, Mbak Novia, silakan. Baik, hasil dari uji tes dari kelompok kami yakni yang pertama dari air sungai memiliki bau sedikit berbau, dan yang kedua warnanya sedikit berwarna keruh, lalu yang ketiga rasanya diperkirakan sedikit pahit, dan yang keempat suhunya sekitar 29 derajat Celcius, dan untuk TDS-nya sekitar 248 ppm, untuk pH 10, sulfat 260 ppm, dan untuk kesadahannya 551 mg. Dan untuk air kos yang satu tidak berbau, lalu warnanya tidak berwarna atau jernih, lalu yang ketiga rasanya tidak berasa, terus suhunya 27,7 derajat Celcius, dan kelima TDS sekitar 200 ppm dan pH-nya 8,5, lalu yang ketujuh sulfat 100 ppm, dan ke-8 kesadahan 200 mg 200 mg. Untuk keseluruhan dari yang air sungai ini perbandingannya parameter 6 sampai 8 mayoritas tidak sesuai untuk air minum, dan yang air kos dari 8 sampai 8 sesuai untuk air minum.
Oke, baik. Jadi air kos sesuai untuk air minum ya. Parameter semua 8 ini memenuhi. Kemudian kalau untuk yang air sungai tidak memenuhi. Jadi butuh pengolahan lebih lanjut. Oke, baik. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 1 untuk air minum. Baik, saudara sekalian, kita telah mengkaji, mempraktekkan ya mulai dari beberapa parameter fisika dan kimiawi, bahkan sampai menganalisisnya untuk kebutuhan air minum, irigasi maupun untuk pencemaran lingkungan. Nah, kira-kira apakah nanti saudara ketika di lapangan bisa mempraktekannya secara langsung? Ujinya bisa? Bisa ya. Apakah ada kesulitan ketika saudara mempraktekkan tadi? Tidak ada. Selama ada parameter yang jelas, maka saudara bisa nanti mengacu pada parameter standar baku mutu itu. Ya, baik. Dan apa yang saudara dapatkan dari pembelajaran kita pada hari ini? Apa yang saudara dapatkan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Apakah ada kesulitan? Tidak ada. Oke, baik. Kami harapkan saudara selama pembelajaran kita bisa memahami terkait dengan konsep dasar kualitas air, kemudian bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhinya, bagaimana cara pengukurannya, serta untuk analisis sesuai dengan kebutuhan yang kita lakukan pada hari ini. Ya, nanti bisa dikembangkan lagi untuk pertemuan kita lebih lanjut. Baik, saudara sekalian, saya rasa itu untuk perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Tepuk tangan untuk kita semuanya, luar biasa. Semoga ke depan ketika lapangan ataupun saudara praktek proyek tugas akhir bisa melaksanakan dengan baik ya terkait dengan uji kualitas air. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.